Jumpa kembali sahabat SDM. Kali ini saya akan membahas satu topik yang merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang biasa disebut dengan job design, atau dalam bahasa Indonesianya disebut desain pekerjaan. Apa itu desain pekerjaan? Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lain dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan dari job design ini, kalau kita lihat di layar, ada 4. Yang pertama, high motivation dan productivity. Artinya dengan job design ini kita bisa meningkatkan motivasi maupun productivity dari karyawan. Yang berikut adalah high quality work. Dengan job design ini diharapkan kualitas kerja dari masing-masing karyawan dapat menjadi lebih baik atau semakin berkualitas. Yang berikut adalah high job satisfaction, ya, di mana dengan job design ini diharapkan bahwa karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang berikut adalah low absenteeism and turnover. Artinya dengan job design yang baik yang kita lakukan, ini akan menurunkan tingkat ketidakhadiran karyawan maupun tingkat turnover dari karyawan di dalam perusahaan tersebut. Teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam melakukan job design ini ada beberapa, ya. Ini yang paling umum ada 4. Pertama adalah job simplification, yang kedua job rotation, yang ketiga job enrichment, dan yang keempat adalah job enlargement, ya, di mana job simplification ini dalam bahasa Indonesianya kita sebut simplifikasi pekerjaan. Job rotation ini adalah rotasi pekerjaan. Job enrichment ini adalah memperkaya pekerjaan. Dan job enlargement ini adalah perluasan pekerjaan. Kita bahas satu-satu, ya. Pertama, job simplification atau simplifikasi pekerjaan. Job simplification atau simplifikasi pekerjaan adalah suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, terdiri dari beberapa operasi. Pekerjaan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih cepat. Untuk job simplifikasi ini kita biasa lihat secara aplikasi ada di area assembling, ya, assembling mobil, assembling pesawat terbang. Itu beberapa part dikerjakan secara bersamaan, kemudian digabung jadi satu dan dipasangkan di main assemblingnya, ya. Yang berikutnya adalah job rotation atau rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah perputaran kerja atau perubahan kerja secara berkala dari satu tugas ke tugas yang lain, dengan tujuan untuk menghindari kejenuhan dari para karyawan atau para pekerja. Dan juga keuntungan dari job rotation ini, karyawan akan menjadi memiliki banyak skill. Contoh, karyawan di bagian assembling setelah 6 bulan dipindahkan ke bagian welding atau dipindahkan ke bagian bubut, maka karyawan tersebut, karyawan assembling, sesudah rotasi 6 bulan atau setahun memiliki tambahan skill seperti welding maupun bubut. Yang berikut adalah job enrichment, ya, atau dalam bahasa Indonesia memperkayaan pekerjaan. Apa itu job enrichment? Job enrichment adalah kombinasi beberapa aktivitas dari
penampang vertikal organisasi menjadi satu pekerjaan yang memfasilitasi karyawan dengan tanggung jawab dan otonomi lebih, sehingga peningkatan kerja menjadi lebih mendalam, ya. Jadi job enrichment ini adalah kalau di dalam organisasi ini berhubungan dengan struktur yang vertikal. Artinya karyawan atau seorang pekerja diberi tambahan pekerjaan dengan tujuan agar karyawan tersebut bisa menduduki posisi-posisi strategis yang ada di atasnya. Ini akan menunjang karir dari karyawan atau pekerja tersebut. Yang berikut adalah job enlargement atau perluasan pekerjaan. Apa itu job enlargement? Job enlargement adalah memberikan tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama atau tingkat horizontal, sehingga ini akan meningkatkan jumlah pekerjaan horizontal atau pemekaran kerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sederajat, sehingga pekerja itu mempunyai waktu luang yang tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau ada karyawan yang mempunyai waktu luang lebih banyak, sebaiknya diberikan job enlargement atau tambahan job, sehingga mereka bisa mengerjakan secara optimal beberapa job, dan ini akan menjadi dasar daripada karyawan untuk mendapatkan skill yang lebih. Nah, dengan teknik-teknik yang tadi saya sebutkan di atas, ini akan mempermudah sahabat SDM sekalian untuk membuat job design. Terima kasih, sampai ketemu pada sesi berikutnya.